Sarah Sesa adalah gadis blasteran berusia 21 tahun. Ia adalah putri dari Ibu Erawati dan seorang warga negara Arab Saudi. Ibu Erawati ini pernah menjadi TKW di Arab Saudi. Nah, di sanalah ia bertemu dengan ayah Sarah Sesa yang berprofesi sebagai tentara Arab Saudi. Saat ayah kandung Sarah ini meninggal, Ibu Erawati kembali pulang ke Indonesia. Awalnya, keluarga Sarah yang ada di Arab menginginkan Sarah tetap tinggal di Arab. Namun Sarah lebih memilih ikut ibunya kembali ke Indonesia. Mereka tinggal di Kampung Muncul, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Di sana Ibu Erawati menikah lagi dengan seorang pria bernama Salman. Di sana pun Sarah yang cantik dengan wajah yang kearab-araban menjadi kembang desa, membuat banyak pria jatuh hati kepada Sarah. Nah, salah satu yang benar-benar serius adalah Abdul Latif, berusia 29 tahun. Abdul Latif ini adalah warga negara Arab Saudi yang sudah tinggal di Indonesia selama 6 tahun. Abdul Latif ini ternyata dulunya adalah tetangga Ibu Erawati ketika masih tinggal di Arab. Namun sekarang ia sudah tinggal di Indonesia, tepatnya di daerah Cipanas. Abdul ini mengaku mempunyai usaha kayu gaharu. Jadi ia membeli kayu-kayu gaharu di Indonesia, lalu menjualnya di Arab. Awal mula perkenalan Abdul Latif dengan Sarah, menurut adik Sarah, terjadi secara tidak sengaja. Waktu itu, ada seorang rekan bisnis Ibu Erawati bersama Abdul Latif mendatangi rumah Sarah. Nah, saat datang itulah Abdul Latif langsung jatuh hati kepada Sarah. Namun, menurut informasi, Abdul Latif sebenarnya sudah jatuh hati kepada Sarah ketika masih di Arab. Namun dulu ia masih belum berani menyatakan cintanya kepada Sarah. Baru setelah di Indonesia ini, ia sering ngapel ke tempat Sarah, bahkan ia menyatakan ingin menikahi Sarah. Awalnya, Sarah tidak menerima lamaran Abdul. Bahkan, lamaran Abdul Latif ini ditolak oleh Sarah sebanyak 3 kali. Namun, Abdul Latif ini pantang menyerah, bahkan lebih menjadi-jadi. Ia lebih sering ke rumah Sarah, sampai-sampai keluarga Sarah malah tidak enak sendiri dengan para tetangga. Nah, akhirnya Sarah pun dengan terpaksa menerima lamaran Abdul Latif. Pada saat itu, Abdul mengajak semacam menikah kontrak atau menikah sirih, dengan embel-embel perjanjian-perjanjian yang mirip dengan nikah kontrak. Untuk mahar sendiri, Abdul Latif memberikan uang sebesar 150 juta rupiah. Jumlah yang cukup besar. Dan ini sebagai rasa syukur Abdul karena Sarah mau menerima lamarannya. Adapun isi surat perjanjian itu adalah dirinya akan memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah apabila di kemudian hari Abdul Latif menolak cerai Sarah. Menurut keterangan Salman, ayah tiri Sarah, ini adalah usulan atau inisiatif dari Abdul sendiri. Selain itu, ia bakal memberikan apa saja yang diminta setelah menikah. Ia juga berjanji akan memberikan Sarah mobil, villa, dan bahkan rumah makan. Abdul sempat mengajak Sarah untuk tinggal di villa, namun Sarah menolak karena malas jika harus mengemasi barang-barang. Akhirnya Sarah meminta untuk tinggal di rumah orang tuanya. Awalnya Abdul ini baik-baik saja sikapnya. Namun lama-kelamaan semakin aneh Abdul ini. Hanya bermalas-malasan dan tidak bekerja. Bahkan ketika Sarah meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, ia berucap, "Pakai saja dulu uang mahar kemarin. Besok bakalan aku ganti," kata Abdul. Hal semacam ini pun terus berulang kali terjadi.
Setiap ia dimintai uang selalu saja ada alasan untuk berkelit. Lama-kelamaan, sifat asli dari Abdul Latif ini pun mulai muncul. Dia adalah seorang suami yang sangat posesif. Sarah bahkan hanya dikurung di dalam rumah, tidak diizinkan keluar rumah tanpa dia. Bahkan hanya untuk sekedar ke warung dekat rumahnya pun tidak diperbolehkan. Parahnya, saat ibu Sarah meminta untuk diantarkan ke pasar pun tidak diizinkan. 1,5 bulan setelah menikah, tepatnya pada Sabtu 20 November 2021, terjadilah keributan hebat di antara keduanya. Abdul menuduh Sarah selingkuh dengan pria lain. Sekitar pukul 1.30 dini hari, terdengar jeritan dari Sarah. Ini diceritakan oleh Pak RW Endang Sulaiman yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sarah. Dia kejadiannya si korban teriak-teriak di luar, lagi di teras bergeletak. Sudah tergeletak. Diketahui. Pak RW pun langsung menuju ke sumber suara. Sesampainya di rumah Sarah, mereka begitu terkejut melihat kondisi Sarah yang sangat mengerikan. Saat itu Sarah masih bisa menjelaskan bahwa dirinya baru saja dihajar habis-habisan oleh suaminya sendiri, Abdul Latif. Kepalanya dibenturkan, mulutnya dilakban, tangannya pun diikat. Bahkan dengan suara parau dan terbata-bata, ia mengatakan juga disiram dengan air keras oleh Abdul Latif. Pak RW yang mendengar penuturan Sarah langsung mengambil motornya dan segera melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Hingga 15 menit kemudian, polisi dan mobil ambulan desa pun datang. Sarah pun segera dibawa ke Cianjur untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, karena luka yang cukup parah, Sarah akhirnya dirujuk ke RSUP Hasan Sadikin Bandung. Dan sayangnya, sekitar jam 8:30 malam, Sarah meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUP Hasan Sadikin Bandung karena luka bakar di sekujur tubuhnya hampir 99%. Sementara itu, polisi yang mendapatkan informasi kalau pelakunya adalah Abdul Latif, suami dari Sarah Sesa, langsung bergerak cepat memburu pria itu. Rupanya Abdul Latif berniat kabur dengan terburu-buru. Bahkan saking terburu-burunya sampai menabrak pohon mahoni. Kemungkinan Abdul Latif ini akan kabur meninggalkan Indonesia. Maka dari itu, polisi berkoordinasi dengan pihak Bandara Soekarno-Hatta memblokir nomor paspornya. Dan dugaan itu benar. Ia ditangkap ketika akan menuju bandara dan membeli tiket untuk kembali ke negara asalnya, yaitu Arab Saudi. Penangkapan ini sekitar 7 jam usai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyelidikan di rumah orang tua Sarah, polisi menemukan sisa air keras yang ia gunakan untuk menyiram Sarah. Polisi menduga Abdul sudah merencanakan aksinya tersebut. Karena air keras itu diketahui dibeli Abdul secara online beberapa hari sebelum kejadian. Dalam keterangan Abdul kepada polisi, ia membeli air keras itu untuk membersihkan lantai. Polisi tidak begitu saja percaya, karena alasan Abdul yang dianggap aneh dan mengada-ada. Dalam interogasi Abdul Latif pun, polisi menemukan banyak kendala, karena ternyata dia hanya fasih berbahasa Arab dan sedikit bahasa Inggris. Kemudian lagi, Abdul ini hanya mau diinterogasi apabila ada staf kedutaan Arab Saudi yang mendampinginya. Mau tidak mau, polisi pun menunggu sampai staf kedutaan Arab Saudi datang. Sementara itu, jasad Sarah pun sudah dimakamkan di Desa Parigi, Cianjur, Jawa Barat. Selama hidup, Sarah dikenal sebagai gadis yang baik hati dan ramah. Namun, semenjak menikah, tetangganya pun jarang melihat Sarah. Sementara itu, Abdul Latif, suami Sarah,
disebutkan Pak RW sebagai seorang yang sering berpenampilan memakai kacamata hitam dan jaket hoodie. Warga tidak terlalu mengenalnya. Ia juga seringkali serampangan dalam memarkirkan mobilnya. Bahkan beberapa warga pun pernah menegurnya karena mobilnya itu menghalangi jalan. Namun karena Abdul Latif yang tidak bisa berbahasa Indonesia hanya membalas dengan senyuman. Kasus yang menimpa Sarai ini membuat fenomena kawin kontrak yang marak terjadi di Jawa Barat, termasuk Cianjur, menjadi perhatian media. Kawin kontrak sebenarnya merugikan pihak perempuan dan anak. Namun, keluarga Sarah pun membantah kalau Sarah dan Abdul Latif ini kawin kontrak. Mereka menikah secara sah, ujar salah seorang paman Sarah. Pada Juli tahun 2022, Pengadilan Tinggi Bandung pun menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Abdul Latif. Pihak pengacara yang membela tersangka ini pun mencoba mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Bandung menolak permintaan banding tersebut. Nah, itulah kasus yang sempat menggegerkan Jawa Barat. Pelajaran bagi kita semua agar menjaga keluarga kita dengan cinta dan kasih sayang.